Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia yang bernama Wijaya Karya Persero Tbk atau kode sahamnya WIKA. Perlu kami sampaikan, insight ini tidak bermaksud atau bertujuan untuk mengajak Anda untuk membeli ataupun membeli saham WIKA. Ini murni hanyalah sebuah insight agar kita dapat lebih mengenal sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Dan Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA didirikan tanggal 29 Maret tahun 1961 dengan nama PN atau Perusahaan Negara Wijaya Karya dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1961. Kantor pusat WIKA beralamat di Jalan DI Panjaitan, Kafling 9, Jakarta Timur, dengan lokasi kegiatan utama di seluruh Indonesia dan luar negeri. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 64, perusahaan bangunan bekas milik Belanda yang bernama Namlus Vennootschap Technisch Handelmanschap en Purwitch yang telah dikenakan nasionalisasi dilebur ke dalam PN Wijaya Karya. Kemudian tanggal 22 Juli 1971 PN Wijaya Karya dialih bentuk menjadi perusahaan perseroan atau Persero. Selanjutnya tanggal 20 Desember 1972 perusahaan ini dinamakan PT Wijaya Karya. Dan WIKA memiliki anak usaha juga yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, diantaranya adalah WG dan Weton. WG adalah WIKA Gedung, sedangkan Wijaya Karya Beton lebih sering dipanggil Weton atau WTON. Dan berdasarkan anggaran dasar dari perusahaan, maksud dan tujuan WIKA adalah berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, industri konversi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agroindustri, energi terbarukan, energi konversi, perdagangan, engineering, procurement, construction, pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa engineering, dan juga perencanaan. Dan kalau kita lihat sebenarnya WIKA sendiri mempunyai beberapa anak usaha, diantaranya Wijaya Karya Beton Tbk atau Weton yang bergerak di bidang industri beton yang mulai beroperasi tahun 1997. Kemudian PT Wijaya Karya Realty yang bergerak di bidang real estate mulai beroperasi komersial tahun 2000. Kemudian PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi yang bergerak di bidang konstruksi industri yang mulai beroperasi tahun 2000. Kemudian PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi yang bergerak di bidang listrik dan teknik mulai beroperasi tahun 1984. Kemudian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung atau WIKA Gedung atau WG yang juga sudah terjun di pasar modal Indonesia yang mulai beroperasi komersial tahun 2008. Dan yang terakhir adalah PT Wijaya Karya Bitumen yang bergerak di bidang pertambangan aspal yang mulai beroperasi tahun 2013. Dan WIKA sendiri hari ini diperdagangkan di 1220, mengalami pelemahan 10 poin atau 0,81%. Dan jumlah perdagangan dari WIKA sendiri hari ini adalah 13,63 miliar rupiah dengan nilai pasar atau market capital sebesar 10,94 triliun rupiah. Dan WIKA sendiri sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia sejak 29 Oktober 2007 dengan pemegang saham utamanya adalah Negara Republik Indonesia sebagai pengendali sebesar 65,049% dan masyarakat sebesar 34,939%. Sedangkan komisaris utama
sejak 8 Juni 2020 dijabat oleh Bapak Jarod Widyoko, sedangkan direktur utamanya adalah Agung Budi Waskito. Dan kalau kita lihat EPS dari Wika ini memang di tahun 2020 mengalami kemerosotan yang cukup tajam. Setelah sebelumnya tahun 2017 adalah 134, 2018 193, 2019 meningkat lagi menjadi 255. Tahun 2020 ini merosot tajam menjadi 56, dan ini wajar karena ini disebabkan oleh adanya badai COVID-19. Dan penjualan atau sales dari Wika sendiri adalah 7,13 triliun rupiah, asetnya 60,09 triliun, liability sebesar 43,87 triliun, equity sebesar 13,75 triliun, dengan net profit sebesar 250,42 miliar. Book value per share dari Wika adalah 1.533. Secara price to book value ratio, Wika masih kita bisa kategorikan murah karena menghasilkan rasio yang 0,8 kali. Tapi secara price earning ratio atau PER, Wika sudah cukup mahal, yaitu 21,85 kali karena earning atau pendapatan Wika yang merosot dengan tajam. Ini kita bisa lihat dari net profit marginnya yang hanya 3,51% NPM-nya, sedangkan return on equity-nya atau ROE hanya 3,64% dan ROA-nya atau return on asset-nya hanya 0,84%. Dan rasio utang Wika yang juga sama dengan perusahaan-perusahaan konstruksi lainnya yang cukup besar, ya ini 318,96%. Dan kelebihan Wika adalah sejak tahun 2015 Wika tidak pernah sekalipun absen dalam membagikan dividen. Jadi dividen dari Wika ini rutin setiap tahunnya mulai dari tahun 2015. Sedangkan pergerakan harga Wika sendiri secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, harga terendahnya adalah 675 dan harga tertingginya adalah 2200. Ini yang membuat harga Wika saat ini 1220 masih bisa kita kategorikan murah. Sedangkan harga tertinggi Wika dalam 5 tahun terakhir adalah 3.009 rupiah. Dan investor asing sendiri selama 1 bulan terakhir tercatat melakukan penjualan bersih atau net foreign sale di saham Wika ini sebanyak 6,96 miliar rupiah. Dan sepanjang tahun ini dari awal tahun, Wika sudah mengalami net foreign sale sebesar 489,68 miliar rupiah. Demikianlah paparan kami mengenai sebuah saham dengan kode saham Wika. Semoga bermanfaat. Anda yang memutuskan dengan sebuah perusahaan yang tiap tahun membagikan dividen secara rutin, rasio pendapatannya yang menurun tahun ini, EPS-nya menurun karena COVID-19 yang mengakibatkan profitabilitasnya menjadi rendah, NPM, net profit margin, ROE-nya rendah, rasio hutangnya besar, price earning ratio-nya besar karena labanya kecil, tapi price to book value ratio-nya masih cukup murah, masih di bawah 1. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.